Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya ya? Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan pertama untuk PAI. Sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah bi barakatil umul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baiklah, untuk pertemuan ini kita akan mempelajari tentang Quran. Kita akan membahas surat Luqman ayat 13. Ya. Kemudian kita akan bahas beberapa kandungan dan juga tajwidnya. Ya, yang harus kamu tahu di sini ada yang harus kamu tahu, kalian harus bisa menganalisis, meneliti kandungan surat Luqman ayat 13, kemudian bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid, dan juga bisa mengamalkan kandungan surat Luqmannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita sama-sama baca ya surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, di sini ada kandungan surat Luqman ayat 13 yang pertama, yaitu Luqman mewasiatkan anaknya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sepeninggalnya nanti dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah dosa yang besar dan perbuatan yang sangat zalim dan Allah membencinya. Yang kedua, sebagai muslim kita harus senantiasa ya istiqomah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah, mengerjakan sholat 5 waktu, zakat, sedekah, infak dan lain-lain, dengan tujuan kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagai umat Islam juga tidak boleh terpengaruh dengan kemewahan dunia, jika akhirnya kita akan menjadi syirik atau kafir. Karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak belajar ilmu agama ya, agar memiliki ilmu pengetahuan agama Islam yang lebih luas ya. Kemudian kita mempunyai dasar keimanan kita kokoh dan tangguh, tidak tergoyahkan apapun. Nah, dalam surat kandungan tajwid ini ada beberapa kalimat yang ibu akan bahas, tidak semuanya yang dibahas ya. Ada beberapa kalimat aja yang ibu akan bahas tajwidnya. Yang pertama yaitu kalimat wa idz qala. Wa idz qala, qa itu adalah fathah bertemu dengan alif, makanya disebut mad tabi'i. Kemudian yang kedua Luqmanul libni, qalqalah sugro. Kenapa disebut qalqalah sugro? Karena di sini ada huruf qalqalah, yaitu baju di toko, ba jim dal to qaf. Nah, ini ada di tengah kalimat. Kemudian kalimat billah, nah ini lam jalalah tarkik ya. Kenapa disebut lam jalalah tarkik? Karena ada kasar bertemu dengan lafadz Allah, maka disebutnya ringan. Lam jalalah tarkik, tipis. Kemudian innasyirka, ini alif lam syamsiah nih ya. Alif lam bertemu dengan sukun, bertemu dengan tasydid ya, bukan sukun, tasydid nih. Baca jelas. Kemudian la zulmun azim. Nah, ini ada tanwin ya. Tanwin domatain bertemu dengan ain. Nah, ini huruf ain ini adalah huruf idhar halqi ya.
Kayak hurufnya adalah hamzah ha, ain ha ogin kha ain nih. Kalau idhar halqi ini ada nih. Nah, ini nanti kalian pahami ya tajwidnya. Di sini ada beberapa tugas esai ya. Ini ada esai 1 sampai 5, menulis surat Luqman ayat 13 itu beserta terjemahnya. Kemudian berikan hukum tajwidnya, kamu cari, ditulis kalimatnya, ditentukan tajwidnya. Nah, ini ada beberapa pilihan ganda nih 1 sampai 5. Silakan diisi ya di P1 di learning. Nah, ini ada beberapa soal nih pilihan ganda, silakan dikerjakan, kemudian dipahami lagi kandungannya. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham ya yang sudah Ibu jelaskan tadi dengan singkat. Cukup sampai sini aja. Silakan dibaca lagi, ditulis di bukunya, kemudian dikirim jawabannya di tugas pertemuan 1. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.